wabarakatuh. Oke ya, dari kami Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi kimia kita hari ini. Nah, jadi hari ini materi kita yaitu tentang lanjutan ya dari materi minggu lalu tentang hidrolisis garam ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, berarti pH-nya berapa? pH-nya 7. Nah, kemudian kita juga udah belajar minggu yang lalu mengenai garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah ya. Nah, jadi kalau garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu pH-nya di bawah 7 ya. Kenapa di bawah 7? Karena nilai daripada pH yang dibentuk dari asam kuat dan basa lemah itu nilai pH-nya adalah di bawah 7 karena sifatnya ya, sifat daripada garam tersebut adalah asam seperti itu ya. Nah, jadi kemarin kalau mencari rumusnya ya, mencari rumus untuk pH yang terbuat dari asam kuat dan basa lemah, rumusnya adalah H positif sama dengan akar dari KW kali konsentrasi asam konjugasi per Kb ya. Nah, mencari pH-nya itu min log H positif. Kemarin kita juga udah bahas mengenai contoh soalnya ya. Nah, jadi hari ini yang akan kita bahas mengenai garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Nah, jadi hampir sama ya dengan yang di atas, yang tadi, yang garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ya. Kalau misalkan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, berarti sifatnya adalah basa ya, basa. Nah, berarti sifatnya adalah basa. Jadi yang menang itu adalah selalu yang kuat. Nah, kalau misalkan asamnya yang menang berarti sifatnya asamnya yang kuat, berarti sifat garamnya adalah asam. Sedangkan kalau misalkan basanya yang kuat berarti sifat yang menang adalah basa, seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan CH3COONA. Nah, ini kan suatu garam yang terbuat dari basa kuat ya. Basa kuatnya adalah NaOH, sedangkan asam lemahnya adalah CH3COOH. Nah, jadi karena ini merupakan garam yang terbuat dari asam lemah dan basa kuat, maka untuk menentukan pH-nya ya, untuk menghitung pH-nya ya, itu kita gunakan rumus OH- sama dengan akar dari KW kali konsentrasi garamnya atau konsentrasi basa konjugasinya ya, sama. Jadi basa konjugasi itu adalah garamnya, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, jadi KW ini nilainya berapa kemarin? 10 pangkat min 14 ya. Jadi KW itu nilainya adalah 10 pangkat min 14. Nah, kalau Ka itu adalah tetapan kesetimbangan asam. Nah, itu biasanya diberitahu di soal. Nilai Ka itu biasanya diberitahukan di soal. Jadi kalau kenapa OH-? Karena garamnya itu bersifat basa. Jadi makanya di sini rumusnya OH- kan begitu, konsentrasi OH-. Sedangkan kalau dia asam kemarin itu adalah H+. Nah, jadi bedanya kalau dia garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, kita pakai OH- ya. Kita cari konsentrasi OH-nya, kemudian
itu rumusnya adalah akar dari KW kali konsentrasi basa konjugasi per KA. Nah, jadi karena ini OH min, maka di sini POH yang kita cari, ya kan? POH-nya berapa? Nah, rumus POH sama dengan min log OH min. Ya. Nah, ini min log OH min ya, bukan min log H+. Harusnya ini min log OH min. Oke. Ini harusnya min log OH min ya. Nah, min log OH min dapatlah nanti POH-nya, kan begitu. Setelah dapat POH-nya, maka kita cari nilai pH-nya. Cara mencari pH sama dengan min log 14 dikurang POH ya. Dari data POH bisa kita cari nilai pH, yaitu 14 dikurang POH. Paham ya? 14 dikurang POH. Jadi nilai KW itu nilainya adalah 10 pangkat min 14. Paham ya? KW itu nilainya adalah 10 pangkat min 14. Udah? Nah, jadi contoh soalnya ya, ini contoh soalnya. Berapakah pH larutan dari 200 ml larutan barium asetat 0,1 m? Nah, jadi barium asetat itu simbolnya adalah BaCH3COO 2 kali. Ya. Ini adalah simbol daripada barium asetat. BaCH3COO 2 kali. Nah, jadi BaCH3COO 2 kali ini terbentuk dari apa? Terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Asam lemah dan basa kuat. Nah, asam lemahnya adalah CH3COOH, sedangkan basa kuatnya adalah BaOH 2 kali. Nah, jadi di sini yang menang sifatnya adalah siapa? Basa, ya kan? Karena basa lah yang kuat. Nah, jadi yang menang sifatnya basa. Nah, jadi sifat garamnya itu, sifat dari garam BaCH3COO 2 kali ini itu bisa dilihat dari sifat asam atau basa terbentuknya, kan gitu. Kalau dia, jadi yang sifatnya itu, sifat garamnya itu adalah yang mana yang kuat dari basa atau asamnya, itulah yang menjadi sifat daripada basanya, begitu ya. Kalau misalkan basanya bersifat lemah, berarti sifatnya adalah asam, karena asam kuat dan basa lemah, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi intinya sifat daripada garam ini adalah tergantung daripada asam atau basanya ya. Jadi yang kuat itulah sifat daripada garamnya, gitu ya. Karena ini terbuat dari basa kuat dan asam lemah, maka sifat daripada garamnya ini ya adalah basa. Kenapa basa? Karena sifatnya ya, sifat daripada garamnya tersebut ya, itu adalah basa, kan begitu. Nah, jadi karena ini garamnya bersifat basa, maka kita pakai rumus OH min sama dengan akar dari KW kali konsentrasi garamnya per Ka ya. Nah, di sini berarti KW-nya 10 pangkat min 14. Nah, di sini ya. Di sini konsentrasi basanya sama dengan 0,1 m. Nah, 0,1 m. Berarti nanti di sini ya, tinggal kita kalikan aja 10 pangkat min 14 KW-nya dikali konsentrasi basa konjugasinya 0,1, berarti 10 pangkat min 1 ya, per 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau misalkan nanti akan kita bahas di contoh soal. Nanti ada Ustaz kasih contoh soal-soal ya. Nanti akan kita bahas di soal-soal
mengenai hidrolisis garam ini ya. Soalnya itu nanti akan lebih banyak. Nah, jadi kalau misalkan dia garam yang memiliki valensi lebih daripada satu, maka di sini dikalikan valensinya. Nah, di sini valensinya itu dilihat dari mana? Dilihat dari indeks daripada kation atau anionnya, ya. Nah, di sini ada CH3COO-nya ini ada 2 kali. Nah, ada 2 kali. Nah, maka di sini karena CH3COO-nya ada 2 kali, berarti di sini jumlah valensinya ya. Jumlah valensinya itu adalah 2 gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara menentukan valensinya itu kan begitu. Nah, valensinya itu dilihat dari jumlah jumlah indeks yang paling besar. Nah, jadi indeks yang paling besar itu berapa gitu ya. Nah, misalkan dia BaCH3COO 2 kali. Nah, berarti nanti di sini ya, di sini indeks daripada yang paling besar daripada BaCH3COO 2 kali ini adalah 2. Nah, maka nanti di sini dikalikan dia 2 ya. Berarti 2 dikali konsentrasi garamnya. Konsentrasi garamnya adalah 0,1. 10 pangkat min 14 kali 2 kali 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 1 berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 15 per Ka nya sama dengan ini. Jadi ini volumenya nggak dipakai ya, volumenya ini nggak dipakai untuk menentukan mencari nilai pH ya. Tetap yang kita pakai itu hanya konsentrasinya aja 0,1 m. Nah, nilai Ka nya langsung kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 5 berarti 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, 2 kali 10 pangkat min 15 per 2 kali 10 pangkat min 5 Ka nya berarti 2 nya kita coret ya kan, 2 nya kita coret berarti tersisa 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5. Nah, berarti akar dari 10 pangkat min 10. Nah, akar dari 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5M. Nah, OH-nya dapatlah dia 10 pangkat min 5M. Nah, jadi dapat OH-nya, maka bisa kita cari POH-nya. POH-nya berarti min log OH min. Berarti min log OH min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5 begitu ya. Nah, jadi pH-nya sama dengan 14 kurang 5. 14 kurang POH sama dengan berarti 14 kurang 5 sama dengan 9 begitu ya. Nanti untuk lebih jelas akan kita bahas di contoh soal ya, di contoh-contoh soal nanti juga ada pembahasannya. Oke, nah yang terakhir yaitu asam lemah dan basa lemah. Nah, jadi asam lemah dan basa lemah itu rumus untuk mencari pH-nya ya, itu adalah ini. H positif sama dengan akar dari Ka per Kb kali Kw. Nah, nanti dapat nilai H positifnya, maka kita cari nilai pH-nya, min log H positif. Nah, ini rumusnya, yang 2 ini ya. Nah, ini penurunan rumusnya. Jadi rumusnya yang ini, yang 2 ini ya. H positif sama dengan akar Ka per Kb kali Kw. Nah, jadi kalau misalkan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sifatnya adalah bagaimana sifatnya? Nah, sifatnya itu tergantung daripada harga Ka dan harga Kb-nya. Nah, jadi kalau misalkan Ka-nya lebih besar berarti sifatnya adalah asam. Berarti nanti pH-nya di bawah 7. Kalau misalkan Kb-nya lebih besar berarti nanti sifatnya adalah basa. Berarti nanti nilai pH-nya yang didapat lebih besar daripada 7 begitu ya. Nah, jadi di sini ya di sini kalau dia asam
garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sifat daripada garamnya tadi tergantung nilai Ka dan Kb ya, ini dia. Nah, dia terhidrolisis total. Nah, jadi kalau misalkan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah itu terhidrolisis total, artinya semua ion-ionnya itu bereaksi dengan air. Semua ion-ionnya bereaksi dengan air. Contohnya adalah CH3COONH4. Nah, CH3COONH4. Nah, ini CH3COONH4. Ini kan terbentuk dari CH3COO- itu dari ion CH3COH, kemudian NH4OH. Nah, CH3COH ini asam lemah, sedangkan NH4OH ini adalah basa lemah. Nah, jadi ionnya itu, ion garamnya ini CH3COONH4 ini, ketika kita tambahkan ke air, nanti dia kan akan terionisasi kan begitu, akan terhidrolisis. Nah, jadi dia akan terionisasi kan begitu. CH3COONH4 ini akan terionisasi ketika kita masukkan ke dalam air. Nah, jadi ion-ionnya itu ketika dia terionisasi, ketika kita masukkan ke dalam air, nah maka ion-ion daripada garam tersebut itu akan yang namanya akan bereaksi dengan air ya. Jadi ion-ionnya akan bereaksi dengan air. Ion-ion dari garam tersebut ya. CH3COONH4 ini dia akan bereaksi dengan air, ion-ionnya ya. Nah, ion-ionnya apa aja? CH3COO-, kemudian NH4+. Nah, itu dia akan terhidrolisis dalam apa? Dalam air ya. Paham ya? Nah, jadi kemarin belum sempat Ustadz kasih soalnya ya. Jadi belum sempat Ustadz kasih soalnya karena kan belum selesai semua pembahasan. Empat-empatnya kan belum selesai ya. Nanti ini setelah selesai, nanti soal-soal yang kita bahas itulah nanti baru Ustadz kasih ya, untuk soal Google Form-nya ya. Nah, ini materinya udah selesai. Nanti tinggal kita bahas soal-soal ya. Ini ada soal-soalnya. Nih, soal-soalnya ini bisa dilihat ya. Ini soal-soalnya. Nah, ya ini soal-soalnya. Ini akan kita bahas ya. Jadi materi hidrolisis garam ini ya harus memang dikuasai untuk yang susah. Ya nantilah coba kita lihat ya soal-soalnya ya. Nah, jadi perhatikan ya. Jadi garamnya itu kalau dia berasal dari asam lemah dan basa lemah tergantung daripada nilai apanya? Nilai Ka atau nilai Kb-nya ya. Nah, oke, perhatikan ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Sudah ada contoh soalnya. Nah, hitunglah pH larutan NH4CN 2M. Sudah? Hitunglah pH larutan NH4CN 2M. Nah, perhatikan contoh soalnya ya. Di sini nilai Ka-nya diketahui 4,9 kali 10 pangkat min 10. Oke. Nilai Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi di sini yang ditanya nilai pH dari asam lemah dan basa lemah, gitu ya. Maksudnya garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, begitu ya. Nah, jadi rumusnya, ya ini rumusnya. H positif sama dengan akar dari Kw kali Ka per Kb. Paham ya? Akar dari Kw kali Ka per Kb ya. Nah, jadi nilai Kw-nya itu sama dengan berapa? 10 pangkat min 14. Ka-nya sama dengan 4,9 kali 10 pangkat min 10. Kb-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, jadi Kw-nya kita kalikan Ka-nya
per KB. KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka nanti dapatlah nilai H positifnya, konsentrasi H positifnya sama dengan 5,22 kali 10 pangkat min 10 M. Nah, setelah dapat nanti nilai H positifnya, maka kita cari nilai pH-nya. Nah, nilai pH-nya sama dengan min log H positif, berarti min log 5,22 kali 10 pangkat min 10 M sama dengan 9,28. Nah, jadi di sini ya, perhatikan, karena di sini nilai Kb-nya lebih besar daripada nilai Ka-nya, maka sifat daripada garam tersebut adalah basa. Terbukti dilihat dari nilai pH-nya, ya. Nah, jadi ini nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 5 itu kan lebih besar daripada 4,9 kali 10 pangkat min 10, ya. Jadi sifat daripada garam tersebut adalah basa. Basa, ya, paham ya? Nah, jadi bisa dilihat dari apa? Dilihat dari Kb ataupun Ka-nya, ya. Nah, menghitung pH-nya, ya ini rumusnya. H positif sama dengan Kw kali Ka per Kb, gitu ya. Konsentrasinya enggak dipakai kalau dia garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, gitu ya. Oke, nah oke ya, karena kita masih ada waktu, jadi Ustaz lanjutkan ke soal yang tadi ya. Nah, ini materi kita untuk contoh soalnya dan pembahasannya udah selesai ya. Coba kita buka, ini ada contoh soalnya. Nah, nih soal-soalnya ya. Sini juga ada pembahasannya. Nah, coba kita lihat soal nomor 1. Bisa dilihat kan? Nah, ini soal-soalnya ya. Oke. Oke, soal nomor 1 coba perhatikan. Dari beberapa larutan berikut ini yang tidak mengalami hidrolisis. Nah, jadi yang tidak mengalami hidrolisis, nah pembahas ya, karena memang sudah ada jawabannya ya kan. Pembahasannya apa? Yang tidak mengalami hidrolisis adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi jawabannya itu adalah C ya. Jadi kan udah kita pelajari minggu yang lalu bahwasannya garam itu kan terbentuk dari 4. Asam kuat atau basa kuat, asam kuat dan basa kuat, asam lemah, basa kuat, asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa lemah, kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang tidak terhidrolisis itu apa? Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Kalau misalkan yang 2, asam lemah dan basa kuat, terhidrolisis ya kan? Sebagian. Asam kuat basa kuat, asam lemah terhidrolisis sebagian. Kalau misalkan asam lemah basa lemah terhidrolisis sempurna ya. Asam lemah dan basa lemah terhidrolisis sempurna. Nah, jadi di sini kalau NH4Cl itu kan terbentuk dari NH4OH dan HCl. Berarti ini terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, kan begitu. Kalau misalkan CH3COONA ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, berarti sebagian, terhidrolisis sebagian, kan begitu. CH3COONA, nah ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, berarti terhidrolisis terhidrolisis sebagian ya. CH3COOK, nah ini terhidrolisis sebagian ya, karena terbentuk dari CH3COOH asam lemah, KOH basa kuat. Nah, ini soal yang nomor 1 ya, paham ya? Karena K2SO4 itu terbentuk dari KOH dan H2SO4 yang masing-masing berturut-turut basa kuat dan asam kuat. KOH itu basa kuat, H2SO4 apa? Asam kuat ya. Oke, perhatikan soal nomor. Nah, basa kuat itu kan sudah kita pelajari di asam dan basa. Ya. Kalau misalkan dia asam kuat itu kan ada nanti coba
searching di Google ya. Coba lihat apa-apa aja yang termasuk asam kuat, kemudian basa kuat ya. Nah, asam kuat itu H2SO4, HCl, kemudian apalagi HNO3 ya kan. Kemudian asam lemah ada CH3COH, nah dan sebagainya ya. Nah, jadi asam kuat, ada basa kuat, ada asam lemah, ada basa lemah begitu ya. Nah, kemudian soal nomor 2, perhatikan ya. Soal nomor 2, dari beberapa larutan berikut ini yang terhidrolisis sempurna. Perhatikan soal nomor 2. Oke, yang terhidrolisis sempurna. Nah, ini sama ya. Ya, D jawabannya ya. Nah, ini udah bisa lah ya. Udah ngerti ya kan? Paham lah ya. Nah, ini enggak sama ya kan sama soal nomor 1 tadi. Cuman ini dia yang terhidrolisis sempurna. Yang terhidrolisis sempurna berarti terbuat dari apa? Terbuat dari asam lemah dan basa lemah ya. Jadi gini ya, nggak bisa lah ya kan. Nah, nggak apa-apa lah, biar kita bahas aja ya sekalian, biar biar paham gitu ya. Nah, kenapa ini dia terbuat dari asam lemah dan basa lemah? Kenapa dia terhidrolisis? Karena terbuat dari asam lemah dan basa lemah. Nah, coba Ustaz tanya, ini NH4CH3COO ini terbuat dari apa? Ya, NH4OH dan CH3COOH. NH4OH itu kan merupakan basa kuat kan begitu. Sedangkan CH3COOH itu merupakan asam lemah kan begitu. NH4OH itu basa lemah, sorry ya, maaf ya. Jadi kalau misalkan NH4OH itu basa lemah, CH3COOH itu asam lemah. Nah, jadi itulah sebabnya makanya jawabannya D ya. NH4Cl ini sifatnya adalah asam. Yang B ini sifatnya adalah basa. Yang C ini sifatnya adalah netral. Kenapa netral? Karena asam kuat. Nah, sifatnya netral. Kalau yang E dia netral juga ya. Karena dia asam kuat, basa kuat. Asam kuatnya HCl, basa kuatnya adalah NaOH. Ya. Nah, soal nomor 3 juga masih sama ya. Soal nomor 3 masih sama. Jawaban ya B. Kenapa B? Karena terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Hidrolisis parsial itu apa? Hidrolisis sebagian maksudnya ya. Jadi yang terhidrolisis sebagian tadi adalah asam kuat dan basa lemah, dan basa kuat dan asam lemah, begitu ya. Oke ya, paham ya? Ya. Oke, terakhir soal nomor 4. Nah, perhatikan. Jika diketahui larutan CH3COONA 0,1 M dan KaCH3COOH 10⁻⁵. Nah, ini soalnya esai ya. Maka tentukanlah reaksi hidrolisis garam tersebut. Nah, jadi reaksi hidrolisis garam tersebut ya, itu adalah ini mula-mula kita uraikan dulu ion-ionnya. Nah, jadi cara membuat reaksi hidrolisis garam, perhatikan yang A, soal yang A ya, untuk ya OH-minnya, maksudnya kita ionisasi dulu. Kalau membuat hidrolisisnya kita ionisasi dulu. CH3COONA ini kan kita masukkan ke dalam air. Nah, dia akan terionisasi. Jadi garamnya ini itu kan kita masukkan ke dalam air, maka dia akan terionisasi atau terurai ion-ionnya. Jadi apa? Jadi CH3COO- Na+ kan begitu. Nah, jadi nanti ion-ionnya itu akan bereaksi dengan air. Nah, jadi di sini yang bereaksi dengan air itu adalah siapa? Si CH3COO-. Inilah ionnya yang bereaksi dengan air. Sedangkan Na+-nya
tidak bereaksi dengan air, maka reaksinya cukup kita buat CH3COO- tambah H2O menghasilkan CH3COH tambah OH-, gitu ya. Inilah reaksi hidrolisisnya parsial. Jadi sebagian yang bereaksi dengan air. Ionnya ini sebagian yang bereaksi dengan air. Kan mula-mula dia terionisasi tadi kan. CH3CONa menghasilkan CH3COO-. Ya, jadi Na ini dia tidak bereaksi dengan air, begitu ya. Nah, itulah reaksi hidrolisisnya. Yang dua ini ya. Nah, untuk mencari nilai pH-nya berarti kita pakai rumus apa? OH- sama dengan akar KW per Ka kali M. Nah, dapatlah nanti KW-nya tadi berapa? 10 pangkat min 14. Ka-nya sama dengan berapa? 10 pangkat min 5 kali konsentrasinya 0,1. Berarti min 14 berarti ini min 15 ya. Berarti ini min 15 per min 5 berarti min 10. Akar min 10 ini kan min 14 kali 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat ini 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 10 min 5 berarti ya. POH nya sama dengan min log OH- sama dengan 5, pH nya sama dengan 9. Paham ya? Oke ya, begitulah cara menentukan nilai pH nya. Oke, mungkin demikian materi kita untuk hari ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Zoom dengar ya?